warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, malam, pagi, dan semuanya rekan dan rekanita yang sedang menonton podcast ini. Karena ini podcast perdana, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih Priwet itu. Priwet atau podcast Ranting Ibnu IPPNU Wedoro ini merupakan program kerja dari Departemen Kaderisasi dan Organisasi atau dari KDO. Nah, di podcast ini kita bakal ngasih motivasi, sharing-sharing, cerita-cerita, atau yang mau curhat pun juga boleh. Selain itu, di podcast ini kita bakal ngasih informasi-informasi yang tentunya bermanfaat bagi kita semua. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Dwi Nur Hidayati, bisa dipanggil dengan Hida atau rekanita Hida. Di sini saya sebagai pembawa acara. Oke, nggak usah lama-lama lagi nih. Langsung saja di episode kali ini kita akan nobar. Tapi bukan nobar nonton bareng loh ya. Nobar di sini yaitu ngobrol bareng Ketua Ranting Ibnu IPPNU Wedoro. Dan tentunya narasumber kali ini ada rekan Jimli selaku Ketua Ibnu. Hai. Dan rekanita Ayunda selaku Ketua IPPNU. Halo. Nah, sebelumnya bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, baik-baik. Karena masih ada yang belum tahu nih nama panjangnya siapa, cuman tahu nama panggilannya aja. Coba boleh perkenalan terlebih dahulu? Oke, perkenalkan nama saya Ayunda Sindiasari. Perkenalkan nama saya Abdul Jibri Hasan Al-Adim. Oke, karena ini ngobrol santai ya, kesannya kita mau ngasih motivasi, sharing-sharing, setelah itu tanya-tanya kabar dan sebagainya. Berhubung kabarnya udah baik nih, selanjutnya mau tanya-tanya nih sekarang. Ada beberapa pertanyaan yang khusus untuk rekan Jimli dan rekanita Ayunda. Kesibukannya apa nih akhir-akhir ini? Bersamaan dengan saya sebagai seorang pelajar kelas 12 SMA, jadi kesibukannya ya sebagai seorang siswi di salah satu sekolah SMA swasta di Surabaya. Sama kesibukan saya biasanya membantu mengajar di salah satu TPQ di daerah rumah, sama ikut di organisasi ini, IPPNU Wedoro. Oke, kalau boleh tahu kelas berapa nih rekanita Ayunda? Kelas 12 SMA. Oh, berarti lagi sibuk-sibuknya ya kelas Iya, 12 ini. sibuk Oke, oke, PTM. semangat. Kalau rekan Jimli? Kalau saya kesibukannya ya kuliah, tapi karena sekarang berhubung libur jadi ya tidak terlalu sibuk. Cuman ya sama organisasi itulah di kampus sama ya di ini Ibnu Wedoro. Oh, kalau boleh tahu dari jurusan apa nih rekan Jimli? Jurusan ilmu ekonomi, Ilmu tapi ekonomi. prodinya itu ekonomi Islam. Oke. Karena di sini rekan Jimli kan sebagai ketua Ibnu dan rekanita Ayunda sebagai ketua IPPNU. Nah, bagaimana sih perjalanannya? Dulu kan sebagai anggota, tapi kan sekarang sudah terpilih menjadi ketua. Nah, itu perjalanannya gimana sih sampai terpilih menjadi ketua? Perjalanannya itu sangat singkat ya sebenarnya, karena saya baru gabung join Ibnu Wedoro itu puasa 2021 ya, sedangkan saya terpilih konferensi itu Februari 2022. Tapi ya mungkin kan itu dari rekan-rekan kita yang memilih, jadi saya juga tidak meminta dan sebenarnya saya juga tidak ada niatan untuk itu dan tidak pernah terpikirkan. Tapi ya kalau memang tugas ya lakukan ya, kalau memang bahagia ya kerjakan. Kenapa enggak? Ya, oke, mantap. Nah, kan kegiatannya rekan Jimli banyak nih, kayak kuliah, terus ikut organisasi, gitu. Gimana sih cara bagi waktunya? Kalau bagi waktu sih sebenarnya gampang-gampang susah ya, karena kan waktu kan juga tetap ya 24 jam, sedangkan kadang acara atau kegiatan organisasi kan ada yang bertabrakan. Ya saya kadang main skala prioritas ya. Saya di kegiatan itu jadi apa? Kalau memang saya di kegiatan itu hanya misal panitia biasa ya, saya mementingkan yang saya jadi apa di situ. Misal saya jadi ketua pelaksana atau saya jadi koor apa gitu. Jadi ya tergantung skala prioritasnya kan. Oke, bertanggung jawab sekali. Naif untuk bisa semuanya itu ya nggak mungkin. Oke, sangat bertanggung jawab. Kalau rekanita Ayunda sendiri? Untuk kesibukan itu sebenarnya tidak terlalu mengganggu,
Cuma hanya beberapa kegiatan saja, seperti kayak Makesta itu kan kadang berangkatnya di jam-jam sekolah. Karena sekolah saya juga kan pulangnya sekitar jam 4. Nah, Makestanya biasanya kan berangkat siang gitu. Mungkin hanya itu saja, untuk selebihnya tidak, karena kebanyakan kegiatan di Ranting Mudoro ini kan juga kebanyakannya rutinannya malam. Jadi tidak mengganggu sekolah sama sekali. Oh, berarti Alhamdulillah. nggak berbenturan ya, bisa Tidak. bagi waktunya. Iya. Oke, oke. Nah, tadi kan udah cerita tentang perjalanannya nih sampai menjadi ketua IPNU. Terus gimana sih perasaannya setelah terpilih menjadi ketua itu? Sebenarnya sih antara seneng, bahagia, susah itu campur jadi satu. Soalnya kalau dilihat saya di antara rekan-rekan kita yang lain itu bisa terhitung masih muda, masih jauh di bawah beliau semua rekan-rekan kita. Karena saya sendiri juga masih kelas 12 Iya, masih SMA, sekolah. tidak pernah terpikirkan sebenarnya bisa menjadi ketua, tapi alhamdulillah sih masih di umur segini sudah diberikan tanggung jawab yang sangat besar. Berarti hebat rekan Nita Ayunda. Ya, Baik. doakan saja. Oke, kalau rekan Jemli sendiri gimana nih perasaannya? Perasaan saya sebenarnya kadang saya sampai sekarang itu masih tidak gak nyongko gitu loh, karena kebiasaan saya sebenarnya itu kurang kan event itu kan Sesuai. ada agama gitu ya. Oh, Jadi iya, saya itu iya, iya. kadang harus membiasakan diri dengan Yang misalnya beragama. ya Oh. berpakaiannya lebih itu. Jadi ya mungkin itu Tantangan. tantangan tersendiri ya buat saya. Jadi ya saya jalani saja karena memang sudah tanggung jawab ya, sudah tugas juga. Oke, semoga amanah ya. Oke. Amin. Kemudian tujuan yang akan dicapai di periode ini kira-kira IPNU dan IPPNU Ranting Wedoro itu bakal dibawa kemana nih dalam satu periode ini? Tujuan kami itu insya Allah sudah jelas ya di Ya. visi misi yang sudah pernah kami sampaikan, yaitu menjadikan IPNU IPPNU Wedoro sebagai wahana untuk mengembangkan kualitas ya. Salah satunya dari podcast ini kami berdua harap ini melalui podcast ini bisa menjadi wadah ya buat rekan kita itu buat berekspresi, buat sharing, buat mungkin ada yang kan kesenangannya, minatnya setiap anggota kan beda-beda. Iya, Mungkin betul. ada yang minat di multimedia lah. Kita buat podcast ini buat mewadahi rekan-rekan kita yang memang minatnya itu di bidang multimedia. Jadi kita lebih ingin ke situ sih, lebih ingin mengembangkan minat dan bakat rekan-rekan kita. Karena kan kita juga organisasi terpelajar ya, Iya. bukan organisasi yang politik atau gimana-gimana. Dari namanya itu sudah jelas seperti itu. Kalau menurut saya ya tidak jauh beda dengan rekan Jimli, karena sebelumnya juga sempat dirapatkan. Akhirnya ya yang penting kita berharap di periode tahun ini IPNU IPPN Wedoro bisa lebih masuk ke semua aspek, baik itu dalam bidang kehidupan atau sosialnya, dalam ekonomi juga, dan saya berharap semoga IPNU IPPN Wedoro ini bisa masuk di segala aspek Amin. tadi. Oke, amin. Semoga harapan tadi bisa tercapai ya di periode ini. Ya. Oke. Tadi kan udah bahas seneng-senengnya aja ya masuk ke IPNI PPNU. Ada nggak sih suka atau dukanya itu pas masuk di IPNI PPNU? Kan ini udah berjalan berapa bulan menjadi ketua? Sekitar 6 6 bulan. Oke. Iya, sudah. Pasti kan ada suka dukanya tuh, ada titik jenuhnya kan kayak Ya. aduh aku harus kayak gini, aku harus kayak gitu. Ini ada yang harus dirubah nih. Nah, itu kira-kira apa aja suka dukanya? Pasti banyak suka dukanya, tapi kalau menurut saya sendiri lebih banyak sukanya, karena saya juga suka dengan organisasi ini, nyaman. Kalau menghadapi dukanya ya kita harus tetap ingat bahwa prioritas kita itu di organisasi ini. Nggak mungkin kita dalam keadaan duka terus kita meninggalkan begitu saja ya, nggak pantas juga dilihat. Kalau mengatasi dukanya tadi ya kita cari hiburan dulu di luar, baru kalau misal kita sudah merasa suka, merasa senang lagi, kita kembali lagi di organisasi tersebut. Yang penting jangan sampai benar-benar meninggalkan organisasi itu. Yang penting tanggung jawab ya. Ya. Oke, next. Kalau saya menghadapi suka duka ya sebenarnya kalau saya pribadi kan di awal nanti saya sudah jelaskan bahwa ketika saya terpilih itu saya sebenarnya masih nggak nyangka ya sampai sekarang ya. Kadang mungkin pergaulan saya di kampus atau di tempat lain kan
cenderung lebih ke suka-suka, senang-senang gitu ya. Sementara kegiatan IPNU kan rutin, lebih banyak rutinan. Nah, kadang itu berbenturan dengan kegiatan yang saya senangi di awal. Oh ya. Jadi itu saya kadang agak nelongsong ya, tapi Oh. manusia kan sejatinya itu sedikit senang, sedikit susah. Ya, itu manusiawi. Kata Ki Ageng Suryo Mentaram ya. Jadi ya saya maklumi itu dan berusaha beradaptasi ya dengan kegiatan yang seperti itu. Oke, berarti kan rekan Jimli yang awalnya organisasi yang kayak bebas, bukan kayak terikat yang islami banget, bukan Ya. syar'i gitu. Terus habis gitu tiba-tiba udah jadi ketua IPNU yang terikat kayak terus terstruktur, Ya. terus yang islami. Tapi kan tetap harus bertanggung jawab ya rekan Ya. Jimli, apalagi udah 6 bulan nih. Kira-kira apa aja sih atau kegiatan apa yang udah dilakukan selama 6 bulan ini? Ya alhamdulillah kemarin setelah ketika hari raya itu ada safari Idul Fitri. Itu kegiatan rutinan dari periode-periode sebelumnya juga. Nah, di situ kita bersilaturahmi kepada sesepuh-sesepuh di daerah Wedoro. Terus ada lagi upgrading buat PH dan Koor yang hal itu bertujuan supaya PH dan Koor IPNU IPPNU ini lebih memahami tentang IPNU IPPNU dan bisa membawa anggota-anggotanya untuk 2 tahun ke depan. Terus kemarin alhamdulillah sudah berjalan rutinannya, yaitu ada rutinan JDMM jamnya di Bak malam minggu. Nah, itu rutinan itu juga sudah turun-temurun dari periode-periode sebelumnya. Sama ada pelatihan Banjari yang dilaksanakan 2 minggu sekali, itu juga turunan dari periode-periode sebelumnya. Baru itu saja sih. Kira-kira yang membedakan kegiatan yang tahun kemarin sama yang periode tahun kemarin sama periode tahun ini, kegiatan apa yang akan membedakan itu? Kegiatan yang membedakan sih sebenarnya nggak bisa dikatakan membedakan ya, karena di IPNU kan kegiatan itu mungkin lebih diinovasikan lagi ya. Oh, Jadi ya seperti ini, podcast ini seperti dari departemen kan dulu ya. Kan kalau periode kemarin ada yang namanya humas. Nah, sekarang kita lebur jadi satu, kita merger yaitu Huminfo, Humas dan Informasi. Jadi departemen itu yang mengordinir seperti tidak hanya hubungan dengan masyarakat tapi juga multimedianya, salah satunya ya podcast ini. Kemudian ada insya Allah ada proker yang ini output dari IPNU tersendiri ya, yaitu pelajar. Jadi insya Allah akan ada Prokja IPNU IPPNU Wedoro mengajar ya. Jadi itu insya Allah mengajar di setiap RW di Wedoro ini dengan rotasi itu setiap 1 bulan sekali. Jadi misal bulan pertama di RW 1, setiap 1 bulan ini 2 kali, jadi seminggu ada, seminggu rehat, seminggu ada, lalu pindah ke RW yang selanjutnya. Jadi itu biar adik-adik yang mungkin kan itu sasarannya itu lebih ke anak-anak kecil ya. Iya. Jadi lebih Kelas berapa kalau boleh tahu? insya Allah itu TK sampai kelas 3 ya. Oh. Jadi kan kita mungkin bisa bermain sambil belajar, terus kita juga bisa sedikit lah mensosialisasikan bahwa ini loh ada yang namanya organisasi IPNU dan IPPN Wedoro itu eksis. Anggota kita kan alhamdulillah sudah banyak. Tapi kalau tidak diadakan kegiatan yang seperti itu ya mungkin hanya yang tahu-tahu aja. Iya. Jadi itu sih. Lalu mungkin insya Allah ada yang namanya takbir keliling itu se-TPG insya Allah Desa Wedoro. Insya Allah seperti itu rencananya. Tahun depan ya. Ya, Ya. tahun depan. Sepertinya program kerja podcast ini kayaknya the one and only dari seluruh wilayah Waru ya. Ya. Kayaknya. Yes. Kayaknya the one and Insya only deh. Insya Allah, Heeh, sepertinya. ya kan? Oke. Baru pertama kali nih cuman ada di Ranting Wedoro. Oke. Nah kan anggota IPNU IPPNU Wedoro ini kan banyak ya, ada yang mulai dari yang kerja, terus sekolah, yang siswa-siswi, terus mahasiswi yang kuliah. Nah itu gimana sih, kan kegiatannya kan pasti berbenturan ya pas Pasti. ada suatu acara, Ya, kan pasti. pasti berbenturan sama kegiatan-kegiatannya. Itu gimana tanggapannya dari selaku ketua?
Kalau saya pribadi sih sangat amat disayangkan karena tidak bisa full tim. Nah, tapi kembali lagi apa yang disampaikan oleh Mas Jimli tadi, bahwa skala prioritas itu juga penting. Mungkin dari setiap anggota tadi mempunyai tanggung jawab di organisasi lain atau di tempat lain, jadi mereka mendahulukan yang itu daripada di sini. Yang penting menurut saya dia sudah bisa bertanggung jawab di sini ataupun di sana itu sama saja, karena di organisasi ini kita berdakwahnya itu tidak hanya di lingkup organisasi ini saja, tapi kalau bisa sampai di luar organisasi atau di luar lembaga lain. Oke. Ya, menanggapi studi kasus ya seperti itu. Ya memang di IPNU IPPNU kan heterogen ya Mas, anggotanya itu tidak hanya satu latar belakang. Jadi ya dimaklumi ya sebenarnya, tapi ya mungkin benar yang dikatakan rekanita Sinta tadi, bahwa skala prioritas itu perlu, dan anggota-anggota yang ikut di IPNU IPPNU Wedoro ini kan anggota yang ibaratnya itu sukarela gitu loh. Jadi kita sebagai ketua atau rekan-rekan kita yang lain itu tidak bisa memaksakan harus ikut, harus seperti ini, harus seperti itu, ya tidak bisa. Kita hanya bisa mengarahkan, mengajak yang baik seperti itu, dan keikutsertaannya itu dikembalikan lagi ke rekan-rekan kita. Oke, mantap. Kalau boleh tahu nih, di ranting IPNU IPPNU Wedoro ada departemen-departemen apa aja, terus tugas-tugasnya apa aja, biar yang rekanita dan rekanita yang belum tahu nih tugas-tugasnya dari departemen itu kira-kira apa aja? Oh, kalau departemen itu ada 4 ya. Kaderisasi dan organisasi. Itu sebenarnya itu departemen yang berbeda ya, tapi karena Wedoro ini sepertinya dirasa itu dijadikan satu saja karena biar lebih efektif dan efisien ya, mungkin dari sumber dayanya dan lain, jadi itu dijadikan satu, kaderisasi dan organisasi. Kemudian ada Buminfo yang tadi saya sebutkan, kemudian ada dakwah, dan ada minat bakat. Untuk tugasnya, nah ada satu lagi PH. Nah, tapi itu bukan masuk departemennya. Jadi PH ini tugasnya itu memanage setiap departemen seperti itu. Ya, itu isinya ada ketua, ada wakil ketua, ada sekretaris, ada wakil sekretaris, ada bendahara, ada bendahara. Kalau KDO itu kaderisasi dan organisasi, itu tugasnya ya seperti namanya ya, kaderisasi, yaitu membuat proker-proker yang bertujuan untuk pengkaderan. Seperti ini podcast ini kan untuk apa ya, eksistensi lah, bisa dikatakan seperti itu, untuk ngader ya. Terus kan organisasi itu memanage satu organisasi di dalamnya. Kemudian ada Kominfo, itu humas dan informasi, hubungan masyarakat dan informasi. Nah, itu tugasnya ya lebih ke mengenalkan di masyarakat bahwa IPNU IPPNU ini ada. Terus informasinya itu manage multimedianya, manage sosmed. Yang bawa ya, ya, sosmed, yang akun-akun berjob desk, ya, bertugas kayak Instagram gitu ya, Instagram, YouTube, TikTok. Insya Allah. Masih berjalan ya, Ya. semoga ya. Terus selanjutnya mungkin bisa dijelaskan. Ada lagi ya, yang untuk yang duanya itu departemen dakwah dan minat bakat. Untuk yang dakwah itu ya mungkin sudah banyak yang tahu ya, tentang dakwah, terus kayak tahlil, jamian itu masuk dakwah, terus sama bihla ke sunan-sunan itu juga masuk dakwah, tapi bisa berkolaborasi dengan KDO yang sama-sama sebagai pengkaderan. Terus untuk yang minat bakat itu seperti kayak olahraga, badminton, futsal, sama pelatihan Banjari tadi. Oke. Nah, kan sekarang jadi ketua IPNU IPPNU Ranting Wedoro nih. Kira-kira kata-kata motivasi apa atau kata-kata inspiratif apa, saran atau apapun deh boleh buat rekan dan rekanita yang sedang menonton podcast ini? Ya, untuk dari saya pribadi, jangan takut untuk memiliki cita-cita yang tinggi. Karena meskipun kalau misal kita tidak bisa mencapai cita-cita tersebut, setidaknya kita bisa bagaikan kita ketika mau pergi ke bulan. Nah, kalau kita tidak sampai ke bulan, setidaknya kita bisa melihat bintang-bintang yang ada di sebelahnya bulan-bulan. Masya Allah. Iya. Mungkin dari Mas Yuli? Kalau saya kata-kata nggak punya ya, karena saya
tidak bisa mungkin pesan ya buat rekan-rekan kita di rumah, baik itu dari Ranting Wedoro, dari PAC Warung maupun dari Ranting atau PAC yang lainnya yang menonton ini. Mungkin ketika memutuskan untuk bergabung di IPNU IPPNU itu tidak harus sampean itu punya latar belakang agamis, alim atau apa ya. Yang penting sampean sudah ada niatan untuk mencari organisasi yang insya Allah itu nyaman, yaitu IPNU IPPNU seperti itu. Apalagi bertempatnya itu mungkin ketika di kampung ya, di rumah. Karena kalau ke eksistensi itu mungkin kalah dengan organisasi-organisasi yang dalam tanda kutip berbau-bau ke politik ya. Tapi kalau melihat kebermanfaatannya lah, IPNU IPPNU itu yang sampean cari seperti itu. Manfaat dunia akhirat Iya, amin. Oke, yang terakhir nih ya, ada harapan-harapan apa atau pesan-pesan apa gitu buat teman-teman yang belum bergabung di IPNU IPPNU Wedoro? Kalau saya sendiri berharap semoga rekan-rekan kita yang di luar belum bergabung bisa segera bergabung, dan jangan takut jika panjenengan semua tidak mempunyai latar belakang, karena saya sendiri juga sebagai pendatang di Wedoro ini juga tidak mempunyai latar belakang yang sesuai dengan IPNU ya mungkin. Tapi yang penting itu ada niat dan semangat untuk terus belajar dan berproses. Jadi jangan takut dan ragu untuk bergabung di IPNU IPPNU. Oke, niat dan semangat tuh yang utama. Oke. Untuk kalau saya pesan buat yang belum bergabung ya, mungkin lebih sampean merasakan saja ketika ada kegiatan IPNU IPPNU di Desa Wedoro itu, kalau sampean lihat kan semarak ya. Terus manfaatnya juga kalau sampean perhatikan itu banyak, dan sampean tidak perlu ragu karena anggota di IPNU IPPNU Wedoro sampai sekarang itu sudah 160 lebih. Masya Allah, banyak banget ya. Banyak sekali lah untuk hitungan ranting itu luar biasa. Jadi kalau sampean merasa untuk bergabung di IPNU IPPNU Wedoro itu nanti aku gabung organisasi kok ya ngono kok gak ono koncone. Sampean salah karena wis jelas-jelas anggotanya itu 160 lebih ya. Jadi sampean nggak perlu ragu. Kalau sampean mau bergabung tapi bisa aku sih mondok, aku masih ada kegiatan lain, nggak apa-apa. Yang penting sampean ikut dulu. Nanti untuk aktif atau tak aktif atau bagaimananya itu kan kembali ke masing-masing ya. Kalau memang ada kesadaran, ada niat seperti yang dikatakan rekanita Sinta tadi, pasti nanti sampean juga aktif dan rajin dengan sendirinya seperti itu. Oke, buat teman-teman yang belum bergabung nih di IPNU IPPNU Wedoro, boleh segera bergabung karena kita mau menerima tanpa memandang latar belakang ya. Yang penting itu niat dan semangat. Betul. Oke. Karena udah panjang banget nih yang kita bahas, dari motivasi, sharing-sharing, setelah itu tanya-tanya kabar, kita akan ngobrol-ngobrol lagi di episode-episode selanjutnya. Dan di sini saya sebagai pembawa acara akan menutup acara kali ini. Jadi jika kami ada salah tutur kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahumma fiq ila qomit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjuta, belajar, berjuang, bertakwa. Sampai bertemu di episode podcast selanjutnya.